Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome to our lessons. Actually, we have met in our first materials about self-introductions and pronouns part 1. Now, we are going to continue our materials about the pronouns part 2. Before we continue about our materials today, you have to know about the learning objectives. They are consist of two. The first one is students are able to identify pronouns. The second one is students are able to use pronouns. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini about pronoun part 2, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian ampu. Yang pertama adalah siswa mampu untuk mengidentifikasi pronouns atau kata ganti orang. Yang kedua, siswa mampu untuk menggunakan pronouns atau kata ganti orang. Now we are going to see the definitions of pronouns. Pronouns is a word that takes the place of a noun for a subject, object, or possessive cases. In other words, a pronoun is a word that takes the place of a noun. Maksudnya di sini adalah pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata ganti orang. Dalam hal ini, seperti orang, hewan, benda, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Contohnya, ketika kamu sedang membicarakan saudara laki-lakimu, John, kalimat-kalimat yang kamu gunakan akan menjadi sangat repetitif jika mengulang-ulang kata John. Here are the examples. I also have a brother. He is Ricky. There are two sentences. Ada dua kalimat. Maknanya adalah saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Dia adalah Ricky. Nah, di kalimat pertama yang digarisbawahi adalah a brother. Seorang laki-laki. Nah, di kalimat kedua, he sebagai subjek menjelaskan a brother, seorang laki-laki. Karena dia laki-laki, sehingga menggunakan pronounnya he. Another example, I have two sisters. They are Annie and Rina. Saya mempunyai dua saudara perempuan. They are Annie and Rina. Mereka adalah Annie dan Rina. Mereka di sini menjelaskan two sisters, dua saudara perempuan. There are some pronouns that we should know. Number one, subjective pronouns. Di antaranya ada I, you, we, they, he, she, dan it. The explanation, it indicates that the pronoun is acting as the subject of the sentence. Nah, pronouns ada beberapa. Yang pertama harus kalian ketahui adalah subjective pronoun, kata ganti orang sebagai subjek. Di antaranya ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, subjective pronouns ini mengindikasi that the pronouns, bahwa kata ganti orang tersebut is acting, berlaku as the subject, sebagai subject of the sentence, dari sebuah kalimat. Sudah paham ya? For example, sebagai contoh, Rudy is my classmate. He is 16 years old. Dia berumur 16 tahun. Terdapat dua kalimat pada contoh ini. Yang pertama, terdapat nama Rudy sebagai subjek. Rudy is my classmate. Di kalimat kedua, tidak mungkin mengulangi nama Rudy pada subjek. Sehingga Rudy diganti pronouns-nya menjadi he, dia laki-laki. Karena Rudy sebagai subjek di sini adalah seorang laki-laki. Baiklah, sekarang kita lihat pada tabel di bawah ini. Pada subjek orang pertama tunggal, subjektif pronouns-nya adalah I.
Orang kedua tunggal, subjective pronouns-nya adalah you. Sedangkan orang ketiga tunggal, subjective pronouns-nya adalah he, she, dan it. Pada plural atau jamak, orang pertama jamak, subjective pronouns-nya adalah we. Orang kedua jamak, subjective pronouns-nya adalah you. Dan orang ketiga jamak, subjective pronouns-nya adalah they. Sudah paham ya? Consists of, terdiri dari me, him, her, and them. The definition is it indicates that the pronoun is the object of the sentence. Maksudnya adalah pronoun atau kata ganti orang di sini sebagai objek dari sebuah kalimat. For example, sebagai contoh, I am Nirina. Many people call me Nirina. Terdapat dua kalimat. Kalimat pertama menunjukkan saya adalah Nirina. I as a subject. Di kalimat kedua, menjelaskan kata saya menggunakan objective pronouns. Karena di sini kalimatnya many people call me Rina. Jadi tidak bisa menggunakan call I, tetapi menggunakan call me sebagai objective pronoun. Kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Untuk the first person singular atau orang pertama tunggal, pada objective pronouns-nya adalah me. And then the second person singular atau orang kedua tunggal, objective pronouns-nya adalah you. Sedangkan the third person singular, pada objective pronouns-nya adalah him, her, dan it. Di tabel kedua, untuk bentuk jamak, the first person plural, objective pronouns-nya adalah us. The second person plural, orang kedua jamak, objective pronouns-nya adalah you. And then the third plural, bentuk ketiga jamak, objective pronouns-nya adalah them. The last one is possessive pronouns. Consists of my, his, her, and their. It indicates the ownership. Pada possessive pronoun di sini terdiri dari my, his, her, and their. Mengindikasikan kepemilikan. For example, I have a brother, his name is Gilang. There are two sentences, terdapat dua kalimat. Di kalimat pertama, I have a brother, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Di kalimat kedua, his name is Gilang, namanya adalah Gilang. Nah, nya di sini mengindikasikan a brother, seorang saudara laki-laki. Please take a look at the table. Kita lihat tabel di bawah ini. Pada subjective, first person singular, pada orang pertama tunggal, possessive adjectives-nya adalah my, sedangkan possessive pronouns-nya adalah mine. And then the second person singular, possessive adjectives-nya adalah your, and then possessive pronouns-nya adalah yours. And then the third person singular, possessive adjectives-nya adalah his, her, and its, and then possessive pronouns-nya adalah his, her, dan its. And then the first person plural, jamak, possessive adjectives-nya adalah our, possessive pronouns-nya adalah ours. And then the second person plural, possessive adjectives-nya adalah your, dan possessive pronouns-nya adalah yours. And then the third person plural, possessive adjectives-nya adalah their, dan possessive pronouns-nya adalah theirs. Semoga kalian bisa memahami dan membedakan antara pronoun yang satu dan yang lain. Untuk penjelasan mengenai perbedaan antara possessive dan adjektif serta possessive pronoun sudah pernah Ibu jelaskan pada pronouns part 1. I think that's enough for today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.